saya akan mengajar materi perkalian pada mata pelajaran matematika kelas 2 semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Masih semangat belajarnya hari ini? Masih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini agar diberikan kelancaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mas Hendri bisa dibantu untuk berdoa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Amin. Selesai. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Bisa berdiri terlebih dahulu anak-anak? Kita mulai dari hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aturan pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat ayo mampu sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jangan duduk dulu. Kita ice breaking biar lebih semangat. Masih ingat dengan tepuk semangat dan dingdungnya? Luar biasa. Kita tepuk semangat dan dingdung ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dadang, ding ding ding, dung dung dung. Dadang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha nga, aha aha Oke. Jadi dulu. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang penjumlahan. Masih ingat? Masih. Kalau penjumlahan 5 ditambah 2 berarti berapa? 7. Pintar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan, tetapi dengan sesuatu yang berbeda. Penjumlahannya akan dijumlahkan secara berulang-ulang. Atau itu apa? Yang dinamakan dengan Perkalian. perkalian. Perkalian itu apa sih? Apa sih tujuannya kita belajar perkalian itu? Tujuannya belajar perkalian itu adalah agar kita tahu apa sih pengertian perkalian, bagaimana bentuk penjumlahan perkalian secara berulang, lalu cara menghitung perkalian dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, bulan lalu kita baru saja merayakan Hari Raya Idul Adha. Pasti pada nyate nggak ini? Nggak doyan sate. Kalau sate ayam doyan nggak? Doyan. Coba ibu kasih pertanyaan ya. Kira-kira kalau misal kalian bayangin ada 2 piring di meja makan kalian yang disiapin sama ibu kalian. Dalam 2 piring itu ada 4 tusuk sate. Kira-kira cara kita ngitungnya gimana ya? Mau tahu caranya? Biar takut? Mau. Gini Kita caranya. pecahkan dalam permasalahan kita hari ini. Di tangan stop. Hitung. Nah, pengertian dari perkalian. Perkalian adalah operasi hitung matematika yang digunakan untuk menyatakan penjumlahan berulang. Intinya, perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Seperti di contoh ada 3 dikali 4. Itu artinya 3 dikali 4 itu berarti 4 ditambah 4 ditambah 4. 4 tambah 4 berapa? 8. 8 tambah 4? 12. Berarti hasilnya 2. Contoh lagi. 4 dikali 5. Berarti bentuk penjumlahannya gimana? 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20. 20. Satu kali lagi ada yang tahu nggak kalau misalkan 4 dikali 6? Ada yang tahu berapa? 24. 24. Betul sekali. Beri tepuk tangan buat Mas Galang. Jadi udah paham? Lalu ada contoh juga dengan bentuk penjumlahan yang bergambar. Nih, ini ada permen. Suka permen nggak? Suka. Itu ada 2 dikali 8. Ada 2 kelompok yang tiap kelompok punya 8 permen. Berarti 2 dikali 8 berarti berapa jumlahnya? 16. 16. Oke, sudah paham semua ya? Sudah.
Kalau sudah paham, ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 nanti akan mengerjakan soal di kertas yang ibu bagikan. Dan nanti akan maju ke depan mempresentasikan. Pinjam dulu, ibu jelaskan contohnya. Jadi di sini kalian akan menghitung penjumlahan berulang menggunakan bentuk penjumlahan. Di sini ada 4 keranjang. Setiap keranjang berisi 3 apel. Berarti bentuk penjumlahannya adalah 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3. Berarti kalian harus mengerjakan soal dari kue putu, pensil, telur, bunga, sama sate. Yang nomor 1 jangan dikerjakan ya. Ya, Bu. Secara berkelompok nanti maju ke depan dan mempresentasikan seperti apa bentuk penjumlahannya. Ibu kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Apakah ada kesusahan anak-anak? Tidak, Ibu. Tidak. Ini satenya susu semua ya. Mana kan Tusuk sate, iya ada tusuk sate, ada telur, ada bunga. Ayo siapa yang mau maju? Dewi. Ayo coba maju ke depan dipresentasikan kayak gimana bentuk penjumlahannya. Silakan Mbak. Kelompok 3 ya. terus tidak, Bu. Gak usah dijelaskan saja dulu ke teman-temannya. Nah, jadi di sini terdapat 5 gambar telur. Jadi 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 25. Betul nggak? Betul. Ya, kita betul Mbak Dika. Terima kasih Mbak Dewi. Ada lagi yang mau maju? Kalau nggak ada yang mau maju, kita akan memasuki ke sesi permainan yang selanjutnya. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu. Wow, saya Pak Bandu. Itu. Dulu. Kita akan menyanyikan lagu perkalian. Bisa berdiri anak-anak semua? Bisa. Kita akan menyanyi menggunakan nada Saya Mau Tamasya. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. Joni kali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya, satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya. Oke, saya duduk kembali. Nah, selanjutnya kita akan bermain games permainan. Permainannya ini nanti kalian akan ibu kasih soal lagi. Ini soal cerita, dikerjakan secara berkelompok. Dan nanti soal ceritanya ini nanti akan kalian jawab dengan menggunakan tantangan perkalian roket. Kalian akan berperan sebagai astronot yang akan mengendalikan roket menuju luar angkasa. Iya. Terserah mau kemana nanti ya. Aku aliennya. Ayo siapa yang mau maju? Saya. Ayo. Mau soal nomor berapa? Soal nomor 1. Oke, dibaca dulu gimana. Di kebun Pak Budi ada 3 pohon jambu. Setiap pohon memiliki 5 buah jambu. Berapa jumlah seluruh buah jambu di kebun Pak Budi? Jadi ada 3 pohon jambu. Gimana ayo? Ini selesai dulu. 3. Nah, terus Jawabannya oh jawabannya 15. 15. Betul nggak? Betul. Mbak Dewi. Ayo siapa yang mau maju? Hebat. Mas Indri ya maju. Nomor berapa Mas Indri? Nomor 2. Nomor 2. Soalnya gimana? Ceritain dulu dong. Ceritain dulu soalnya. Di sebuah sekolah, Kedip sana. setiap kelas memiliki 6 meja.
Setiap meja memiliki 2 kursi. Berapa jumlah seluruh kursi di dalam kelas? Berarti 6 dikali 2. 2. Jangan sampai salah, nanti kalau salah kamu mendaratnya salah nanti. Ayo. Berarti hasilnya 12. betul atau salah? Betul. Satu kali lagi coba. Saya. Ayo Mbak Vidya. Nomor berapa? Dibaca dulu soalnya. Nomor 3. Oke. Ibu menyiapkan 4 meja makan. Setiap meja diberi 3 piring. Berapa jumlah piring yang dia siapkan oleh ibu? Berarti ada 4. 4 dikali Lalu 3. Ya. 3. hasilnya 12. 12. Oke, betul nggak teman-teman? Betul. Beri tepuk tangan buat Mbak Vidya. Oke, jadi udah paham ya? Sudah menghitung perkalian. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran perkalian ini itu kita dengan dengan mempelajari perkalian kita dapat mengetahui pengertian dari perkalian, cara menghitung serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu siswa dapat menghitung dengan cepat. Sebelum ibu tutup, ibu akan memberikan soal evaluasi yang akan dikerjakan secara individu. Jangan mencontek ya. Tidak boleh mencontek, harus dikerjakan sendiri. Sekarang, Bu. Sekarang, ibu kasih waktu 10 menit ya. Kamu ya nyetok aku. Tidak boleh mencontek ya. Ya, Bu. Ya Bu, sudah selesai? Sudah. Guys, sudah dikumpulkan. Ini nanti akan masuk ke daftar nilai hari ini. Saya nggak dapat jadi nilai. Oke, sebelum itu Ibu ada pertanyaan. Minggu. Ibu ada pertanyaan refleksinya untuk hari ini. Kalian masih ingat nggak tadi perkalian itu pengertiannya apa? Penjumlahan yang berulang. Penjumlahannya berulang. Kalau 3 dikali 4 tadi hasilnya berapa? 12. 2 dikali 2? 4. Oke. Gimana pembelajaran hari ini? Menggunakan roket tantangan perkalian ini menyenangkan apa? Oke, Akan batas dan melampauinya. Oke, kalau begitu mungkin pembelajaran hari ini sudah cukup selesai. Sebelum ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Mas Hendri, bisa dibantu memilah. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Amin. Selesai. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat ibu sampaikan. Semoga ilmu yang ibu berikan hari ini bermanfaat untuk kalian dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaring-jaring gugus dan balok kelas 6 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai belajar, coba dilihat kanan kirinya ada sampah enggak? Ada Bu, ada. Ya, diambil, dibersihin. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Masuk. Alhamdulillah. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Untuk Iya, ketua Bu. kelas, Mas Hendri silakan memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Nah, oke, hari ini kita akan belajar tentang materi jaring-jaring kubis dan balok. Kalian pernah ada yang melihat kemasan kayak gini? Pernah. Yaitu, ya. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita nyanyi dulu ya. Iya Bu. Kita nyanyi suara-suara bergembira biar semangat. Iya Bu. Yuk, berdiri dulu. 1, 2, 3. Oke, nah sebelum kita lanjut tadi ke kemasan, kita melakukan ice breaking biar kalian fokus. Kayaknya nggak pada fokus nih. Kalau ibu bilang lampu merah, kalian tepuk 3 kali. Kalau ibu bilang lampu kuning, kalian tepuk
1 kali. Kalau ibu bilang lampu hijau, kalian tepuk 2 kali. Yuk, dimulai ya. Lampu merah. Mbak itu nggak tepuk, fokus ya. Lampu kuning. Lampu hijau. Oke, semua udah fokus. Nah, sekarang kita lanjut tadi ke kemasan. Ada yang pernah lihat? Nah, sekarang jawaban pernah tahu kan? Tahu. Untuk membuat suatu kemasan, kita butuh yang namanya pola bentuk di dalamnya. Kalau kita buka kemasan ini, di dalamnya itu ada yang namanya pola. Nah seperti ini, nanti dirakit gitu ya, pola kayak gini. Nah nanti dirakit. Kan ini namanya pola kan, ini kan di sini biar bisa ketutup. Nah ini itu namanya pola jaring-jaring. Ini tahu nggak bentuknya apa ini? Balok. Belok. Nah, kemarin kita udah belajar tentang bangun rumah. Sekarang kita belajar tentang jaring-jaringnya. Oke. Apa itu jaring-jaring? Yuk kita bahas. Suatu bangun ruang jika dipotong kayak tadi, dibelah, dibentangkan akan terbentuk sebuah yang namanya gabungan dari beberapa bangun datar. Kalau kita bentangkan sebuah bangun ruang. Nah yang pertama kita akan membahas dari kubus. Nah ini kan kubus. Kalau dibuka itu akan membentuk yang namanya 6 persegi, 6 bangun persegi. Itu videonya. 6 bangun persegi kalau kubus dibuka. Lalu kita selanjutnya belajar tentang jaring-jaring kubus yang lain. Contohnya, nah nggak cuma tadi bentuk jaring-jaring kubus, ada beberapa bentuk jaring-jaring kubus. Yang pertama tadi ini ada contohnya, ibu membawa sebuah contoh dengan konkret. Ini jaring-jaringnya. Jika jaring-jaringnya ini dibentuk, ditarik, akan bentuk sebuah kubus. Wow. Keren. Lalu selanjutnya ada jaring-jaring balok. Nah, itu sebuah balok jika dibentangkan, diuraikan akan terbentuk dari 4 bangun persegi panjang dan 2 bangun persegi. Nah, ini contoh lain dari jaring-jaring balok. Ini ada ini yang pertama. Ayo, siapa yang mau narik? Ayo sini, Mbak Anggun maju. Nih. Ya, tarik. Ya, terbentuk sebuah bangun balok. Ya, kayak gini terbentuk sebuah bangun balok. Jadi jaring-jaringnya. Oke. Nah, kita akan mencoba lagi. Ibu punya contoh lain. Di bawah ini ada jaring-jaring lagi. Siapa lagi yang mau maju? Saya. Ya, kita tarik. Saya mau, Bu. Ya, akan membentuk bangun kubus. Ada lagi kurang satu yuk. Ya, maju. Yang ini. Iya. Ya. Balok. Ya, ini bentuk bangun apa? Balok. Oke. Jadi tadi apa? Bangun jaring-jaring kubus terbentuk dari berapa bangun persegi? 6. Kalau balok terdiri dari apa aja? Persegi dan persegi panjang. Persegi panjangnya berapa? 4. Perseginya? 2. Oke, udah paham semuanya tentang Jadi kalau kamu membuat suatu jaring-jaring, diperhatikan apakah jaring tersebut bisa terbentuk sebuah bangun rumah. Oke. Nah, selanjutnya
selanjutnya Ibu akan membagikan soal yang akan dikerjakan secara kelompok. Nah, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Kalian akan membuat sebuah jaring-jaring dengan contoh yang berbeda dari yang Ibu jelaskan tadi di depan. Ibu akan siapkan kertas karton untuk kalian. Nanti presentasi. Ada kelompok balok dan kelompok kubus. Ini untuk kelompok kubus. Ini untuk kelompok balok. Oke, dikerjakan secara berkelompok ya, dibagi 2 kelompok ya. Oke, ayo. Gimana kalian membuat jaring-jaring yang berbeda dari yang tadi? Ada yang kebingungan nggak? Ayo, ada yang kebingungan nggak? Hendri kenapa Hen? Kebingungan. Lempeng tasnya. Apakah sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, perwakilan kelompok maju ke depan untuk memperhatikan bentuknya. Polanya gimana, bisa terbentuk jaring-jaring atau enggak? Ini saya dari kelompok balok, saya akan mempresentasikan bagaimana polanya. Seperti ini teman-teman. Tolong diperhatikan ya teman-teman. Siap. Lihat. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu tepuknya. Tepuk salut. Jempol, lewat salut. Iya, lagi tepuk salut buat Mas Galang. Tepuk salut. Jempol, lewat salut. Sekarang yang bungkus ayo. Nanti hewan-hewan lagi ya, Bu. Sukanya yang mana? Coba gimana jaring-jaringnya kayak apa? Ini jari-jarinya ya teman-teman. Iya. Karena kertasnya lebar. Nah, coba kita buat kubus. Terbentuk itu coba. Apakah terbentuk sempurna? Oke, kita kasih tepuk salut buat Mas Hendri. Jempol, iya, sama duduk Mas Hendri. Oke. Nah, apakah sudah paham tadi setelah mengerjakan tugas kelompok? Sudah. Sekarang Ibu akan memberikan soal yang akan dikerjakan secara individu untuk mengukur pemahaman. Jadi kita balik dulu ke kelompok masing-masing. Balik dulu ke meja masing-masing. Dibagikan ya soalnya ya. Nih. Oke, dikerjakan secara individu. Ayo, nggak boleh nyontek temennya. Siapa yang tahu nyontek? Lupi nyontek. Yo, Rupi. Udah semuanya? Sudah. Kalau sudah Ibu ambil ya. Nanti Ibu akan koreksi di kantor. Nanti kalau yang nilainya di bawah KKM akan ada yang namanya remedi. Ya. Kalau yang di atas KKM nanti ada soal pengayaan. Untuk lain waktu. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan nih pembelajaran kita hari ini. Tadi kita belajar tentang jari-jari apa? Kalau sebuah bangun ruang dibentangkan akan terbentuk sebuah Jaring yang tersusun dari beberapa bangun Tadi kubus ada 6 persegi. Lalu ada Pinter. Jadi itu tadi ya penjelasan hari ini. Nah, gimana nih perasaan kalian di pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Nah, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring prisma dan jaring-jaring limas. Oke, udah siap belajar untuk selanjutnya? Sudah. Oke. Nah, sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Mas Hendri ketuanya disiapkan. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Selesai. Sekian pembelajaran hari ini, semoga kalian dapat
paham tentang materi yang dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz dengan NPM 2354017. Di sini saya akan sedikit mempraktekkan biologi dengan materi kelas 3 tentang mengenal hewan di sekitar kita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Di sini apakah ada yang sakit atau temannya yang tidak masuk? Iya. Ya, terima kasih atas absensinya. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi mengenal kabarnya, kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Mas Arsu bisa minta tolong untuk memandu doa. Coba duduk siap gerak. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada Mas Arsu yang telah membantu doa pada pagi hari ini. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenal hewan di sekitar kita. Pagi tadi siapa pas berangkat sekolah sudah menemukan hewan? Saya. Aku melihat jerapah di kebun binatang. Aku lihat kucing. Aku jejak gitu loh. Saya di luar lihat buaya banyak. Nah, Itu nyata. jadi bermacam-macam ya. Iya ada buaya Pak. Iya. Jadi bermacam-macam hewan yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Iya Pak. Semut. Ya, jadi hewan itu bukan sekedar hewan, dia hidup dengan siklusnya masing-masing, dengan cara hidupnya masing-masing. Dia tidak hidup sama. Contohnya, singa tidak bisa hidup di air, buaya bisa di darat, bisa di air, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal hewan. Tapi di sini kita akan mengambil materi tentang perbedaan hewan berdasarkan tulang belakang. Jadi berdasarkan tulang belakang itu hewan ada dua, yaitu yang bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Yang tidak bertulang belakang itu namanya vertebrata, dan yang tidak bertulang belakang itu namanya invertebrata. Seperti itu. Yang selanjutnya ada hewan berdasarkan alat berat. Untuk aves itu bisa kita contohkan seperti burung yang menggunakan namanya sayap. Aves atau burung adalah vertebrata. Mereka berjarak panas yang bergerak dengan cara mengepakkan sayap ke atas ke bawah. Nah, selanjutnya ada amfibi. Amfibi adalah bisa hidup di darat dan bisa hidup di air. Contoh amfibi apa? Satu. Ya. Yang kedua ada lagi buaya. Itu. Nah, selanjutnya di sini ada reptil atau contohnya ular. Reptil ini yang memiliki hanya tulang ekor, tulang badan tersebut. Sebenarnya ini bukan tulang di ular itu bukan tulang, tetapi lebih ke susunan. Misalnya ada mamalia sendiri merupakan hewan yang menyusui anaknya. Jadi ketika ia melahirkan, induk itu selalu menemaninya di sisinya seperti sapi. Dia selalu ingin menyusui, selalu ingin membawa ke sana ke sini anaknya, seperti itu. Yang misalnya ada hewan di air. Hewan di air tentunya ada apa saja? Ikan. Terus Buaya. Apalagi? Sudah. Siput.
Siput. Di sini ada permasalahan siput. Siput ini hidupnya di mana ya? Dua dunia. Mermaid. Dua dunia. Dua dunia atau dua alam? Dua alam. Dunia nyata dunia fluid. Ya, mungkin itu nanti bisa kita selesaikan permasalahan ini di belakang. Dan di sini ada hewan dari bentuk kaki yang berselaput. Contohnya di gambar itu apa? Bebek. Bebek itu berselaput karena ia menggunakan kakinya untuk memudahkan untuk berenang. Nah, di sini juga ada hewan yang berkaki dengan 3 jari ke depan dan 1 jari ke belakang. Contohnya apa itu? Unta. Untanya di mana? Burung. Ya. Burung unta itu apa ya? Ya burung. Termasuk Namanya. pelari tercepat. Kalangan Wow. hewan. Oh, speedometernya berapa? Speedometernya berapa, Pak? 70 Lebih cepat macan tutul. Ya. Kenapa harus tutup? Karena Nutul. Biasanya ada yang berkuku tajam, melengkung dan runcing seperti elang. Wow, aku nggak pernah lihat elang, Pak, secara nyata. Karena apa ya? Dia itu memfungsikan kakinya itu sebagai pencengkram yang sangat kuat untuk memangsa, untuk apa ya? Biasanya elang itu memangsa burung ini, ayam atau hewan-hewan yang sedang terus dibawa terbang ke atas. Di sini ada hewan dengan kaki dengan 2 jari ke belakang dan 2 jari ke depan. Ini umumnya dimiliki oleh burung pemanjat seperti burung pelatuk dan namanya burung apa? Lupa saya. Yang lain ada kaki panjang. Contoh burung yang memiliki kaki panjang kita burung pipit, burung kenari seperti itu. Untuk kakinya ini memudahkan mereka berdiri dan berlayar di atas. Dan di sini ada juga berdasarkan makanan. Herbivora apa? Pemakanan apa? Tumbuhan, Omnivora, daging, omnivora, balangnya. Ya, berarti semuanya sudah paham ya? Sudah. Ya, sebenarnya di sini Bapak ada satu permainan yang bisa kita mainkan bersama-sama. Tapi kita satu orang satu nanti maju tentukan tentukan dia itu memakan apa, Galang-galangnya. termasuk Makan apa? Makan apa sekarang? Sekarang makan apa? Makan apa sekarang? Makan mie sama Komodo dragon. Komodo apa ya? dragon. Komodo dragon makan apa? Silakan. beruang. Diberi Dan sekarang Bapak minta tolong maju ke depan. Di sini ada karnivora pemakan daging, omnivora segala, herbivora pemakan tumbuhan. Ayo tak. Daging dong. Rakun. Ya mau gak muridnya tuh ya? Yes. Ya aku suara nek muridnya. Gue muridnya nganus dua. Tepuk tangan buat kalian semua dulu. Tapi di sini ada pembahasan. Di sini kira-kira pendapat kalian gimana? Benar atau salah? benar. Sesuai apa yang dimakan. Sebelumnya
Mohon maaf, kalau tak jelaskan ya. Untuk ini burung gagak. Burung gagak ini adalah pemakan segalanya. Dia juga makan biji-bijian, dia juga makan daging. Jadi seharusnya burung gagak itu ada omnivora. Seperti itu. Dan di sini Bapak memiliki satu buah biji. Kita bernyanyi bersama, boleh minta bantuannya? Berdiri semuanya boleh? Boleh. Ayo berdiri teman-teman. Ayo. Suara binatang. Sabar. Ini sama Aku gak punya itu Pak ekor Pak. Senang. Aisyah. Jadi suara ini. Ya, jadi itu sedikit kayak durian. Tentunya ini ya termasuk dari materi kita, karena kita juga harus mengeluarkan apa ya namanya suara-suara hewan agar tidak salah. Misal dari suara singa kalau deketin kan ya bahaya. Jadi selanjutnya di sini Bapak akan memberikan di kelompok 3 ya. 3 kelompok tolong dikerjakan. Aku adalah anak yang adalah. Sudah belum? Ya. Boleh kalau aku masih ke depan untuk mempresentasikan. Saya. Sama. Halo teman-teman, di sini saya akan presentasi dari kelompok saya. Hewan-hewannya ada kambing, makanan kesukaannya ada rumput, tempat hidupnya di daratan, cara bergeraknya. Sudah Bapak, aku kambing. Terima kasih Mbak Lisa. Tepuk tangannya semuanya Mbak Lisa. Masukin juga. Oh ya, ada V-nya. Jadi di sini sebenarnya kan investor. Jadi di sini yang terakhir Bapak akan atas pemahaman kalian. Jadi sudah dikerjakan. Ini adalah soal evaluasi yang nantinya Bapak bakal menilai soal itu untuk melihat seberapa besar pengetahuan dan sampai mana pengetahuan itu. Sampai sini Pak, sudah selesai. Sudah. Jika sudah bisa dikumpulkan ke depan. Ya, jadi pada pertemuan kali ini gimana? Apakah ada kendala atau kesulitan anak-anak? Tidak. Ya. Seru apa enggak? Seru.
selamat hari ini. Seru lagi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersemangat belajar pada pagi hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Mas Argina minta tolong untuk dipandu. Di depan dua jam ramai. Selesai. Ya, terima kasih untuk pelajaran kali ini. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawati dengan NPM 235400091. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran IPAS, materi sistem pernafasan kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Untuk ketua kelas bisa membantu untuk berdoa. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Masih semangat? Semangat. Semangat. Untuk mengetik semangat kita akan tepuk semangat dulu. Masih ingat dengan tepuk semangat? Masih, Bu. Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Belum Ibu lanjutkan, Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Di sini siapa yang tidak masuk? Hadir semua Bu, Ibu. Nah, Ibu lanjutkan ya. Masih ingat dengan pembelajaran kemarin? Masih, oke. Ya, kemarin kita telah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di ciri-ciri makhluk hidup terdapat ciri bernafas. Ada yang masih ingat pengertian dari bernafas? Ada yang tahu Mbak Widya mungkin? Ya. Ya, itu benar. Nah, ada yang tahu gejala apa yang ada pada gambar yang ditampilkan? Batuk, Pilek, sesak napas, hidung tersumbat. Ya, benar semuanya. Nah, ada yang tahu kenapa kalau kita tidak bisa bernafas dengan baik? Mampet. mampet. Tidak ada oksigen. Apa yang kita rasakan? Sakit atau gimana? Sesal. Ya, benar. Jadi lanjut ya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan tentang pengertian dari bernafas. Jadi, pernafasan adalah proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Dan pernafasan itu sangat penting karena tubuh memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Nah, Ibu akan menampilkan sistem pernafasan manusia. Yang pertama ada hidung. Bisa kelihatan dari belakang anak-anak? Bisa. Nah, di sini ada hidung. Hidung adalah tempat masuknya udara dan menyaring udara dari debu dengan rambut hidung. Dan selanjutnya ada faring. Faring dan trakea. Jadi faring itu berfungsi untuk rongga hidung ke laring, terus trakea menyalurkan udara ke paru-paru, dan dinding trakea dilapisi silia atau untuk menyaring kotoran. Selanjutnya ada bronkus dan paru-paru yang berfungsi menjadi cabang bronchiolus. Kemudian ada alveolus, tempat pertukaran gas. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mekanisme pernafasan. Pernafasan itu terbagi menjadi dua, pernafasan perut dan pernafasan dada. Kita akan melaksanakan sistem mekanisme pernafasan. Jadi pernafasan itu dimulai dari
hidung, menarik nafas, kemudian masuk ke faring, lanjut ke laring, kemudian ke trakea, ke bronkus, dan masuk ke paru-paru, lanjut ke bronkiolus, dan ke alveolus. Jika kita mengembuskan nafas, itu rongga kita akan membesar. Ada yang mau, ada yang ingin coba? Saya. Jangan. Nak jantung lah itu. Sekarang ibu ada nyanyian. Kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Ya Bu. Berdiri tidak ibu? Iya, bentar ya. Suaranya nggak ada. Gambar suaranya lebih. Jika aku bernafas, ku mengambil oksigen. Oke, karena ada kesalahan teknis, kita tanpa musik ya anak-anak. Ya, Bisa Bu. semuanya? Bisa. Ya, kita silakan berdiri semuanya. Itu nadanya apa? Gitu ya. Naik becak. Naik becak. Iya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Jika aku bernafas, ku menghirup oksigen, hembuskan CO2 dan juga uap air. Pertama masuk hidung, bisa menambah terus. Ada yang duduk dan juga terlembapan. Tarik-tarik trakea, fokus ke cabang dua, menuju paru-paru. Dengan fokus cairan, terjadi pertukaran oksigen CO2. Alveolus itulah tempatnya. Alveolus itulah tempatnya. Alveolus itulah tempatnya. Nah, ibu lanjutkan ya. Di gangguan pernafasan sendiri itu terdapat gangguan, yaitu ada influenza, asma, tuberkulosis, pneumonia, dan kanker paru-paru. Nah, cara menjaga kesehatan pernafasan yang pertama itu mengonsumsi makanan bergizi setiap hari. Jadi kita harus mengonsumsi makanan agar pernafasan kita sehat. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Di sini siapa yang jarang olahraga? Betul. Saya. Yang rajin olahraga? Jalan bu. Ya. Selanjutnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sekarang kalian lihat kanan kiri kalian. Apakah ada sampah yang Ayu menyampah belakangnya bu, nggak mau menyapu. Oh, tak boleh ya, Ayu. Silakan diambil dulu. Nah, anak-anak, jadi untuk menjaga kesehatan pernafasan, kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan terhindar dari penyakit. Yang kemudian ada menggunakan masker saat udara berdebu. Di sini siapa yang keluar sering menggunakan masker? Saya. Ya bagus, agar kita juga terhindar dari polusi udara ya. Selanjutnya tidak merokok dan menghindari asap rokok. Saya tidak anti ya. Iya, kita tidak boleh merokok dulu ya, karena kita masih kecil Ya. dan bahaya juga. Ya.
Dan boleh kita gitu. harus menghindari orang yang merokok, karena orang yang Hindar. menghirup asap rokok itu biasanya itu paling besar resikonya karena bisa merusak paru-paru dibanding perokok aktifnya. Rokok pasif. Apakah materi yang Ibu jelaskan sudah paham? Sudah. Nah, kalau sudah paham, Ibu ada tugas kelompok. Nah, Ibu akan membagi kelompok dulu. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu akan membagikan lembar kerjanya kepada setiap kelompok. Jadi setiap kelompok wajib mengerjakannya bersama-sama ya. Tidak ada yang boleh tidak bekerja. Kerja lagi. Apakah sudah selesai semuanya, anak-anak? Sudah. Ada yang kesulitan? Tidak. Kalau sudah selesai, Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi dimulai dari kelompok 2. Yang mana di atas atau yang bawah? Oke. Jadi di sini ada bagian sistem pernafasan ya teman-teman. Yang pertama ada hidung. Hidung fungsinya itu untuk menyaring udara dari debu dan rambut hidung. Yang kedua ada faring. Fungsinya itu menyalurkan udara menuju laring dan makanan menuju kerongkongan. Sudah Ibu, terima kasih. Yo. Terima kasih. Satu lagi ya anak-anak, Ibu ada soal yang wajib kalian kerjakan sebagai PR ya di rumah. Nanti kalian kumpulkan nanti saat jam pelajaran Ibu lagi. Ibu akan membagikan soalnya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk ketua kelas silakan. Di tempat duduk siapkah ketua mulai? Selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi